Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahu bilisani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-ayah. Sofa halaman berapa? Yang sampai mana? Sampai tumat u ya sekarang. Oke. Wala taj'al musibati fi dini. Ya Allah, janganlah jadikan musibah. Janganlah musibah itu datang terhadap agamaku. Jangan jadikan sesuatu itu menjadi musibah terhadap agamaku. Ya. Apa musibah terhadap agama? Musibah terhadap agama apa? Goncangnya keimanan, ya. Goncangnya keimanan, ragu terhadap keesaan Allah, ragu atas kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka musibah terbesar ketika apa? Ketika keimanan kita goyang, keimanan kita goyang, ragu terhadap apa? Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lainnya. Oke. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai apa? Tujuan utama, tujuan besar kami. Karpet dingin. Nih sok satu ewang sama banin. Sok nala, Pak. Ya. Ya. Di pakai karpet nggak? Enggak. Nah. Yuk, Itu tadi itu yang di sisa hijabnya coba ditiin dulu biar enggak kagok. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia. La taj'al, engkau jadikan dunia sebagai apa? Sebagai tujuan utama kami, sebagai apa? Keinginan besar dari tujuan-tujuan kami. Ya, dulu ada sebuah cerita dari sebuah riwayat hadis, ya, dalam Sahih Bukhari. Ketika itu, ya, Rasulullah SAW sudah menguasai apa? Sudah menguasai Jazirah Arab, yang dimana dari Jazirah Arab itu negara yang dikuasai adalah negara Bahrain. Kalau Bahrain itu banyak yang Islam. Mau pakai karpet aja. Ya. Ya. Di Bahrain itu, ya, ini sebuah cerita ya, di zaman Rasulullah SAW, ya, yang dimana ketika itu sebagian besar Jazirah Arab sudah takluk kepada Nabi Muhammad SAW dan memeluk agama Islam. Di antara negara-negara tersebut ada negara Bahrain. Ya, ada negara Bahrain yang dimana apa? Bahrain ini, ya, dulu Rasulullah mengutus seorang pemimpin menjadi seorang gubernur di Bahrain, ya, Ibnu al-Hadrami. Ya, di sana kemudian Abu Ubaidah dari Madinah itu diperintahkan Rasulullah untuk mengambil jizyah ke Bahrain. Ya, ke Bahrain. Ya. Kemudian apa itu jizyah? Jizyah itu ada seperti zakat, ya. Zakatnya seperti zakat kita orang muslim, cuman jizyah itu adalah apa? Kalau kita bisa bilang zakat yang diwajibkan kepada orang non muslim dengan ukuran yang sama, dengan jumlah yang sama seperti zakatnya orang muslim.
Ya kalau misalnya kita beras berapa? 2,5 kilo, ya. Maka apa, jizyah itu juga berlaku bagi orang non muslim, beras 2,5 kilo. Dan kemudian apa, zakat yang lainnya, zakat harta juga. Nah, ketika Abu Ubaidah mulai membawa jizyah dari Bahrain, dari sebuah negara ya, jadi kalau sekarang mah pajak ya, tapi bukan pajak juga, karena pajak itu tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Ya, karena intinya apa bedanya zakat sama pajak? Ya kalau misalnya zakat itu untuk 8 golongan asnaf yang 8, tapi kalau pajak itu tidak sampai ke situ, tapi untuk pembangunan dan pembiayaan negara, maka beda. Nah, singkat cerita Abu Ubaidah ini sudah apa? Sudah bawa jizyah dari Bahrain atas perintah Rasulullah. Setibanya Abu Ubaidah di Madinah disambut oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah gembira melihat Abu Ubaidah datang dengan membawa jizyah. Nah kemudian apa? Abu Ubaidah Rasulullah melihat senang dengan kedatangan Abu Ubaidah yang datang dengan selamat. Kemudian apa? Rasulullah pun bersedih. Ya. Sambil melihat jizyah, ya, jizyah itu dari ada zakat yang emas, ada yang bayar pakai emas, pakai perak, pakai ini, zakat satu negara masalahnya. Kemudian Rasulullah SAW apa? Bersabda, ya, mengatakan, Wallahi lal faqru ahsya alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Ya. Walakin, ya, ahsya an tagarrukumud dunya. Aku khawatir kalian akan tertipu daya oleh dunia ini, harta benda ini. Ya. Ya. Kaman kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, fatanafasuha fa ahlakat hum kama ahlakathum. Ya. Fa ahlakat hum kama ahlakathum. Ya. Apa artinya? Sungguh bukan kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian, tetapi ya saya takut kalian tertipu daya oleh ini, harta benda dunia ini. Kemudian kalian berlomba-lomba mendapatkannya, seperti orang-orang sebelum kalian, yang dimana mereka dihancurkan, khawatir kalian dihancurkan sebagaimana mereka dihancurkan. Itu pesannya dalam gitu ya. Jadi memang benar, tapi kan kenyataannya ketika Rasulullah itu ada rasa takut terhadap umatnya di masa depan, ya itu benar-benar akan terjadi. Rasa khawatir, rasa takut, harapan Rasulullah SAW di masa hidup beliau itu apa? Itu akan menjadi sebuah kenyataan. Bahkan harapan Rasulullah, doa bagi seseorang itu langsung apa? Akan menjadi sebuah kenyataan. Ya, sekarang kan parebut dunia, kerja, harta, jabatan, ya, jabatan. Ketika dapat jabatan, sujud syukur. Heran, dapat jabatan, pileg misalnya teh. Jadi apa? Jadi anggota legislatif, jadi menteri, ya, jadi bapak presiden kan. Sujud syukur itu keheranan yang nyata. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab saja apa? Ketika dipilih menjadi khalifah sekelas presiden seluruh jazirah Arab, bukan sujud syukur. Tapi apa? Nangis. Karena kenapa? Karena satu orang yang lapar di negara ini, maka itu adalah dosanya Umar katanya. Ya. Ada satu orang yang kelaparan, itu dosanya Umar. Bahkan disebutkan ketika di malam pengangkatan Umar bin Khattab, beliau mengatakan apa? Ya Allah,
lima ibtalaitani bihadhil musibah al-kabirah. Ya Allah, kenapa engkau uji aku dengan musibah yang besar ini? Jadi jadi pemimpin negara itu musibah. Karena musibah. Karena kenapa? Ketika satu orang sengsara, maka dosanya pemimpin negara. Ya, zaman ini sudah zaman heran gitu. Menang, kemudian apa? Kemudian sujud syukur. Tengah arti gitu. Ya, nggak ngerti. Ya, sujud syukur kan pakai modalnya udah gede, menang sujud syukur gitu, mungkin seperti itu. Ya, lanjut lagi. Wala mablagha ilmi, dan juga jangan jadikan musibah juga terhadap mablag. Ya, mablag itu jumlah ilmuku. Karena kenapa? Karena banyak orang berilmu itu bukan selamat, justru terlaknat. Ya, di pendahuluan buku kitab ini ya kita udah menjelaskan apa? Ya, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati aliman, ya, aliman lam yantafi'u biilmihi. Sungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak memberikan manfaat dengan ilmunya. Manfaat kepada orang lain dengan mengajarkan, manfaat untuk diri sendiri dengan mengamalkan. Ya, banyak orang yang bertambah sekolahnya terus, bertambah gelarnya, tapi apa? Tidak memberikan manfaat kepada orang lain, justru memberikan madorot pada orang lain. Orang yang korupsi pintar bodoh, pintar, ya, ada S2, S3, S4, S-teler, S-teler, S-buah, sop buah, yang lain lah. Tapi apa dengan ilmunya? Dia korupsi. Maka apa? Dia tidak menjadikan ilmunya itu sebagai penolong, tapi menjadikan bumerang. Atau bumerang nggak? Atau bumerang kan dilempar balik deui kan, kayak gitu. Kalau bumerang mah kayak seperti itu. Wala tusallit alayya bidzanbi man la yarhamuni. Ya, wala tusallit, salata yusallit itu mencampurkan, mengadukan. Dan janganlah engkau jadikan musibah apa? Ya, karena dosaku yang bergabung tercampur dalam diriku, ya. Ya Allah, janganlah engkau mencampurkan dosa itu terhadap diriku. Tapi maksudnya bagaimana? Ya Allah, lepaskanlah gitu. Dalam artian ampunilah dosaku. Wala tusallit man la yarhamuni, janganlah engkau bawa diriku bersama orang-orang yang tidak menyayangiku. Jadi apa yang paling utama adalah kita didatangkan orang-orang yang sayang sama kita, yang nyaah terhadap kita. Bisa jadi siapa? Ya teman sekelas, tetangga, keluarga, dan lain-lain. Ini full doa, ya, full doa, yang dimana doa ini ya luar biasa. Maka saya sarankan hafalkan. Tsumma du'u, kemudian berdoalah. Bima badalaka minad da'wati al-masyhurati, kemudian berdoalah bima dengan apa-apa, minad da'wat, dari doa-doa. Da'wat itu da'watun, da'watani, da'wat jamak muannas salim. Jamak muannas salim, da'wat al-masyhurat, yang terkenal, yang masyhur. Wahfazha, dan hafalkanlah. Mimma, dari apa-apa. Auradnahu, yang aurad itu yang kita sebutkan. Dzakara yadhkuru,
Ya. Dzakara yadhkuru itu waroda yaridu. Wirid. Nah, wirid itu sama dengan zikir. Wirid dan zikir sama. Kenapa zikir itu disebutkan mengingat, aurat juga menyebutkan mengingat. Jadi muradif, sinonim daripada apa? Sinonim dari kata zikir atau mengingat atau menyebut. Mimma awradnahu fi kitabid da'wat, dalam kitab bab khusus yang menjelaskan tentang apa? Doa. Ya maka hafalkan. Ya hafalkan. Jadi kalau misalnya antum doa teh jangan yang umum gitu. Ya. Jangan yang biasa-biasa saja. Karena apa? Orang sukses, orang hebat itu luar biasa. Nggak biasa. Jadi di luar, di atasnya luar biasa. Nggak ada orang sukses, orang hebat itu yang biasa-biasa, nggak ada. Makanya apa? Ketika kalian pengen jadi orang luar biasa, maka doanya juga jangan yang biasa. Waltakun awqataka waltakun. Waltakun dari apa? Fi'il ma'dinya apa? Kana yakunu. Waltakun jadi fi'il apa ini? Fi'il amri. Waltakun, dan jadikanlah awqataka waktu-waktumu ba'da sholati, setelah sholat. Sholat apa maksudnya sini? Sholat subuh. Sholat subuh maksudnya. Ila tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Muwazza'atan ala arba'i wadhaif. Jadi ketika sholat subuh sampai terbitnya matahari, maka muwazza' itu harus dibagi waktunya. Wazza'a yuwazzi'u sama artinya dengan qassama yuqassimu, bagian. Ini qassama yuqassimu. Ya, kakak kelas kalian, ya maka apa? Nah, karena nanti ketika ujian ke Timur Tengah itu harus menguasai tentang apa muradif, sinonim dari bahasa Arab ke Arab yang lainnya. Ya. Nah, kebetulan kakak-kakak kelas kalian yang sekarang itu sedang proses untuk menghadapi ujian ke Mesir sekarang di Darul Azhar Cianjur. Ya. Semoga cita-cita mereka tercapai. Ya. Maka yang ujian yang menjadi pokok materi dari ujian tersebut itu apa? Tentang masalah sinonim, muradif, lawan dan persamaan kata, bahasa Arab dengan bahasa Arab lagi. Bahasa Arab dan bahasa Arab lagi, sinonimnya apa? Lawan persamaan katanya. Ya. Maka penting kalian ketika seperti ini, karena di kitab ini banyak mufradat yang memang tidak umum, ya. Tidak umum, maka harus antum harus mengetahui muradifnya, sinonim dari kata itu apa. Karena kenapa? Antum akan menemukan lagi di kitab yang lain. Ya, di Quran juga. Jadi ketika ngafal mufradat, ketika antum banyak mufradat, baca Quran, yang menghafalkan Quran, membaca berarti dengan pemahaman. Ketika menghafal Quran berarti menghafal dengan pemahaman. Maka ketika antum menghafal, ya, baca kitab mufradat baru langsung hafalkan. Walaupun mungkin dalam prakteknya masih kurang. Karena yang paling utama adalah bahasa itu adalah lingkungan. Ya, lingkungan. Nastamir. Muwazza'atan, jadi jadikanlah waktu setelah sholat subuh itu terbagi ala arba'i wazaif, terbagi menjadi 4 wazifah, kewajiban. Apa yang pertama? Wazifatun fid da'wat, kewajiban dalam berdoa. Wa wazifatun fil adhkar, dan kewajiban dalam
fil azkar, berzikir. Nah, kalau kalian pengen apa sih nama kitab yang menghimpun tentang zikir-zikir, ada namanya apa? Al-Azkar. Al-Azkar ya disusun oleh Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi yang nulis Arba'in Nawawi. Yang menulis juga kitab Riyadus Sholihin. Oke. Wat tasbihat. Nah, Syekh bagi tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah. Makanya banin coba dibiasakan pakai kopiah gitu. Ya, selain ngaji, selain sholat nggak apa-apa lah. Diusahakan sholat, ngaji, kopiah gitu. Ya. Kenapa? Lingkungan. Lihat teman-teman kalian kayak gitu, itu turutan. Ya. Kalau misalnya kau masuk kelas ya nggak apa-apa, nggak usah. Tasbihat, tasbih bacaan gimana? Subhanallah wa tukarriruha fi subhatin. Dan apa? Wa tukarriru, mengulangi. Karraro yukarriru, mengulanginya fi subhatin. Subhat di kitab antum apa? Subhatin sama subha. Fi subah, pakai sin, pakai sod, pakai sin. Fi subhatin. Subhah berarti ulang-ulang dengan subhah. Subhanallah. Ya. Wa wazifatun fi qiraatil Qur'an. Dan kewajiban dalam membaca Quran. Wa wazifatun fit tafakkur, dan kewajiban dalam bertafakur. Jadi pada subuh itu ada 4 kewajiban. Ya, yang pertama adalah apa? Berdoa. Yang kedua adalah apa? Berzikir. Ya, dan berzikir dengan tasbih, bertasbih subhanallah, dan diperbanyak dan diulang-ulang. Kemudian yang ketiga adalah wazifah dalam membaca Quran. Keempat, wazifah dalam bertafakur, introspeksi diri. Kemarin saya kurang apa? Ya. Kemarin saya kurang apa? Oh, berarti sekarang saya harusnya apa? Seperti ini. Ya. Saya kemarin di kelas banyak tidur. Hampir setiap jam pelajaran tidur. Maka apa? Hari ini ya saya tidak boleh tidur. Atau saya tidurnya cuma 6 jam aja. Kemarin 8, sekarang 6. Yang minimal ya peningkatan gitu kan. Peningkatan. Saya kemarin nggak menghafal apapun, nggak baca apapun dari pelajaran ya, dan kitab, maka sekarang minimal 1 paragraf harus baca. Nah, itu peningkatan. Ya. Saya kemarin bae duae jarang senyum. Ya senyum berarti. Karena apa, orang yang bae manyun gitu kan. Tereh kolot. Cepat kelihatan kolot. Cepat terlihat tua. Karena olahraga, nggak ada olahraga muka, ada push up muka. Kalau otot mungkin bisa push up, kaki bisa lah lari. Kalau muka bisa push up, gitu. Bisa apa nggak bisa? Ya nggak bisa. Maka apa? Olahraga muka, wajah itu apa? Baca Quran dan tersenyum. Ya ketika baca Qurannya dengan sempurna dalam membaca makhraj dan sifatnya. Karena a'udzu billahi, gerak semuanya. Minasyaitonir rajim. Ya, gerak semuanya. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu mah letah, pikiran letah itu mah. Yes. Ya. Lidahnya cuma yang gerak cuma lidahnya doang. Oke, nastamir 5 menit lagi. Fatafakkar fi dzunubika. Nah, tafakkur apa? Fi dzunubika, bertafakkur dalam apa? Tentang dosa-dosamu. Wa khotoyaka, dan kesalahan-kesalahanmu. Wa taqsirika, dan kelalaianmu. Fi ibadati, dalam masalah dalam beribadah. Terhadap siapa? Maulaka,
Maulaka itu apa? Maula tuanmu, bagindamu, ya, ya. Bagindamu, ya, bagindamu. Wa ta'arrudika liiqabil alimi, wa ta'arrudika, dan apa? Berpalingnya engkau, ya, berpalingnya engkau dari apa? Liiqabihi, dari hukuman al-alimi. Iqabihi berarti hinya kemana domirnya? Kepada siapa? Hah? Pada Allah. Jadi kita tahu iqab, azab, hukuman berbuat dosa seperti ini, maka akan seperti ini. Tapi ta'arud itu apa? Berpaling, seolah nggak mau tahu. Liiqabihi, hinya ke Allah, liiqabihi al-alim, yang maha apa? Alim, sangat apa? Alim, perih, ya. Wasakhatihi al-azim, sakhatun al-ma'na ghadabun, kemarahan. Wasakhatahu, dan kemarahan, kemurkaannya, al-azim, yang besar, ya, yang besar. Kemudian apa kita dalam tafakur yang harus dilakukan setelahnya? Waturatib, waturatib berarti apa? Apa tuh ratib artinya? Rattaba yurattibu artinya apa? Tertib, menyusun. Jadi ketika sudah tafakur tentang kesalahan, dosa, kemudian apa? Bertafakur, kita pernah apa? Ta'arud, berpaling, pernah berbuat dosa, kemudian tidak memperdulikan apa? Balasannya dari Allah, ya. Kemudian apa? Setelah tafakur, waturatib bitadbirika, maka tersusun, harus disusun, harus diurutkan. Bitadbir, tadbir itu apa? Mengatur dirimu. Maksudnya apa? Manajemen diri sendiri, atur diri sendiri. Pengaturannya gimana? Saya harus melakukan A, B, C, D seperti ini pada pagi hari. Menjelang siang saya harus baca buku seperti ini. Kemudian siangnya sholat, kemudian setelah sholat baca satu halaman atau satu juz misalnya, dan lain-lainnya harus diatur. Ya, berarti karena apa? Keteraturan itu kunci kesuksesan. Ketika teraturan, maka akan lahir namanya istiqomah. Ketika istiqomah, nah, maka akan banyak hal yang akan kita dapatkan. Waturatib bitadbirika, aturlah dirimu dengan apa? Aurodaka, dengan wiridmu. Fi jami'i yaumika, wirid di sepanjang hari, seluruh harimu. Untuk apa berzikir sepanjang hari? Litatadaroka, agar apa? Agar kamu bisa menutupi. Tatadarok, mengetahui dan menutupi. Bihi, dengan wirid sepanjang hari tersebut. Ma farota, apa-apa farota, lalai farota itu. Atau farota itu bisa lalai, bisa meninggalkan. Dari apa-apa yang telah kamu tinggalkan. Min toksirika, tinggalkan yang berbentuk taksir, kelalaian. Jadi maksudnya apa? Zikir sepanjang hari untuk apa? Untuk menutupi ya kelalaian kita yang masa lalu. Ya, zikir mah apa aja bebas. Ya, zikir itu tidak mesti apa? Setelah sholat. Ya, jalan dari kamar ke kelas zikir. Kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dan mereka yang berzikir kepada Allah ya dengan cara berdiri dan dengan cara duduk. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan bertafakur terhadap penciptaan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi, maka penting ya bertafakur. Maka ketika kita sudah mendalami ilmu,
Ya, ketika kita sudah mendalami ilmu, coba tafakurkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang memang dalam kehidupan saya, yang memang apa yang sinkron dengan ilmu yang saya pelajari, tafakuri. Kemudian apa? Amalkan yang harus diamalkan dan hindari yang harus dihindari. Kemudian apa? Dan ajarkan kepada orang lain. Oke, naktafi. Insya Allah kita lanjut lagi sore ya. Jam 5, jam 17.20 ya, insya Allah. Oke, nah tatim ya, ta'allumana wa qira'atana wa majlisana bi qira'ati alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Ad-du'a rabbin fa'na bima 'allamtana wa bi 'alimna bi yanfa'una rabbi na wa faqihatana wa qarabatil anfirin. Tawassalna bita'alumi tawassal bitalimi antarzuqona wasi'ah kom ama bitawassul kukawasana bitawassul pangurugan mugi Gusti ngarizkian kejembaran ta'am. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mana jafi kulli umurikum wa ta'alumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal. Silakan.